Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin berbagi cerita kehidupanku yang semoga bisa diambil ibroh dari kisah kehidupanku ini. Namaku Rahmat. Aku besar dan tinggal di Bandung. Kehidupanku sangat bahagia bersama kedua orang tuaku dan adik perempuanku satu-satunya. Tetapi kebahagiaan itu pun sirna di tahun kedua ketika aku duduk di sekolah menengah pertama. Kejadian itu berawal ketika aku pingsan setelah pelajaran olahraga di sekolah selesai. Dan karena kejadian itu, aku dan keluargaku tahu kalau aku mengalami kelainan jantung. Kelainan jantung yang telah aku derita dari kecil. Setelah kejadian itu, perhatian kedua orang tuaku tertuju padaku. Tetapi entah kenapa, aku merasa tidak nyaman dengan semuanya. Dan itu membuatku memberontak. Aku selalu mencari cara agar mereka membenciku. Puncaknya ketika lulus SMA, aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan merantau ke Jakarta, meninggalkan mereka semua. Aku yang sakit-sakitan membuat aku sulit mencari kerja untuk menghidupi diriku sendiri di Jakarta. Meminta ke orang tua pun tidak akan kulakukan, karena aku sudah berjanji untuk tidak akan meminta-minta lagi kepada mereka. Hingga akhirnya ada seorang kawan yang menawarkan aku untuk mengikuti ajang pemilihan cover majalah. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya aku terima tawaran itu. Dan aku terpilih menjadi juara harapan 1 ketika itu. Setelah itu, begitu banyak tawaran yang menghampiri diriku. Dari menjadi bintang iklan sampai tawaran bermain FTV pun bermunculan untukku. Setelah itu, kehidupan ekonomiku yang semakin baik membuatku ingin untuk melanjutkan kuliah dan membuktikan kepada kedua orang tuaku bahwa aku bisa menjadi sukses tanpa adanya dukungan dari mereka. Aku pun melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Dan di tempat inilah hidayah itu muncul. Di universitas inilah aku mengenalkan Saiful, orang yang menentunku menjadi seperti sekarang. Dia salah seorang senior yang cukup disegani di kampus. Bukan karena kekuatannya dia disegani, tetapi karena kecerdasan dan keramah tamahannya. Keramahannya itu yang membuatku tidak malu untuk bertanya tentang mata kuliah yang tidak aku mengerti dari kampus. Dan tidak jarang dia ikut mengerjakan tugasku. Hingga suatu hari dia mengajakku ke acara yang diadakan organisasi Islam yang dipimpin olehnya waktu itu. Karena sering membantuku, aku pun mengikuti kegiatannya sebagai rasa terima kasihku. Hanya dengan alasan itu, dari situlah muncul ketertarikanku untuk mengenal Islam lebih jauh. 2 bulan aku intens mengikuti kegiatan Islam yang diadakan oleh Kang Zainal. Membuat kami lebih sering berdiskusi tentang agama. Dan itu menjadi topik yang sangat menarik buatku setiap harinya. Setelah itu, sedikit demi sedikit aku berusaha meninggalkan dunia entertain yang menghidupiku selama ini. Untuk membiayai hidupku selanjutnya, aku bekerja sebagai koki di salah satu rumah makan di Jakarta. Allah memberikan keahlian memasak padaku, walau awalnya hanya dari coba-coba. Penampilanku sedikit demi sedikit telah berubah. Aku pun memutuskan untuk kursus bahasa Arab kepada salah satu kawan dan ikut program menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, perubahanku ini membuatku sadar atas apa yang dilakukan terhadap keluargaku. Setelah setahun lebih, alhamdulillah aku bisa kembali berkomunikasi dengan keluargaku. Walau aku tidak bisa mengikuti keinginan ibu untuk kembali ke Bandung karena amanah dakwah yang kuemban kini. Setelah lulus kuliah, aku mendapatkan tawaran dari seorang ustadz untuk mendaftar di salah satu universitas di Arab. Walau sempat ada keraguan, tetapi alhamdulillah aku masuk dalam daftar 14 orang Indonesia yang lulus saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memudahkanku menuntut ilmu din ini. Kemudahan yang kudapatkan membuatku sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyayangi aku. Tidak pernah sekalipun keraguan itu muncul dalam hatiku. Setelah kembali ke Indonesia, entah ada apa, dan karena apa penyakit jantung yang beberapa tahun ini tidak pernah aku sadari keberadaannya, ternyata kembali mengusikku. Aku berusaha untuk menahan rasa sakit itu, karena sungguh ini sangat mengganggu kerja dakwahku. Penyakit ini terus bertambah parah, hingga aku harus berobat ke Singapura. Berkali-kali koma dan kritis sudah kulalui, dan aku anggap inilah penggugur dosaku.
Dan disinilah awal dimulainya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. April 2010, ketika aku merasa usiaku sudah cukup, aku memutuskan untuk mencari pendamping hidup yang benar-benar bisa mendampingiku dan menerima keadaanku yang sakit-sakitan ini. Dan berkat saran dari salah satu keluarga, aku ditawari untuk melamar seorang akhwat dari Makassar yang insya Allah bisa menerima keadaanku apa adanya. Kemudian Allah kembali memberi ujian. Ketika proses hitbah akan dilakukan, Allah mengambil kembali wanita yang paling kucintai di dunia ini. Ibu. Iya, ibu. Ketika kebahagiaan itu berusaha kurai bersama pendamping hidupku nantinya, ibuku harus pergi. Aku benar-benar terpukul dengan kematian ibu, karena dialah orang yang selalu mendampingi aku selama ini ketika aku sakit. Tidak sampai di situ ujian Allah. Ayah yang terpukul karena kematian ibu. Sakit-sakitan setelah itu dan 2 pekan setelah kematian ibu, ayah pun meninggal dunia. Allah begitu menyayangi mereka. Setelah kematian ayah, aku sudah berjanji untuk menjaga adik perempuanku satu-satunya. Pernikahan pun aku tunda karena aku tidak mau adikku merasa kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Hingga aku mendengar kabar bahwa akhwat yang awalnya akan kuhitbah memutuskan untuk mundur karena tidak adanya kejelasan dariku. Ya, memang aku yang salah. Setelah mengabarkan akan melamar, kemudian tidak ada kelanjutan karena meninggalnya kedua orang tuaku. Aku terlalu sibuk mengurus adikku. Kini, 2 bulan setelah kematian orang tuaku, adikku satu-satunya, orang yang ingin ku jaga setelah orang tuaku meninggal, juga harus pergi untuk selama-lamanya karena kecelakaan, dan dia mengalami geger otak. Ya, kini aku benar-benar sendiri. Aku tidak perlu lagi melarikan diri hanya untuk menghindari mereka yang dulu sempat kutinggalkan karena ego yang besar. Karena kini mereka lah yang meninggalkan diriku di saat aku benar-benar butuh seseorang. Karena penyakit ini terus kambuh, mereka semua harus pergi meninggalkan aku. Aku hanya berdoa, semoga akan dipertemukan secepatnya di jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.